Capres diperintah oleh cawapres untuk duduk. Pak Prabowo Subianto yang terhormat, hiruk pikuknya tentang pencalonan Gibran, putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menjadi cawapres Bapak. Seorang anak muda yang melanggar dan menabrak ketetapan aturan hukum yang berlaku di negara ini. Saya selaku anak muda tentu sangat mendukung para anak muda untuk maju menjadi pemimpin demi kebaikan negeri ini. Tetapi selaku mantan jenderal elit TNI, tentunya Bapak tahu tentang kedisiplinan dan pastinya menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bapak menggandeng anak muda putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo walaupun melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara ini menjadi wakil Bapak? Apakah ini tidak akan merugikan harkat dan martabat Bapak di hadapan publik? Dan bagaimana nasib bangsa ini kalau seluruh rakyat Indonesia melanggar aturan hukum, mengambil contoh dari perbuatan Gibran anak Presiden Jokowi ini? Terima kasih. Dan kalau melihat dari kejadiannya sekarang ini, baru-baru ini, ya memang itu kemungkinan terjadi ya, di mana hasil survei itu mendikondisikan. Karena apa? Ya kita lihat bagaimana perangkat desa seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu. Ya kan, dikumpulkan jadi 1 ribuan orang, puluhan ribu, itu duit berapa itu istilahnya kan. Jadi kalau emang apa itu bukan karena dibantu tanda petik oleh kekuasaan, itu nggak akan berjalan. Itu kan perangkat desa masalahnya kan seperti itu. Ya, ngumpul semua dan di situ ada paslon hanya satu lah yang datang di situ dan seakan-akan memang itu tanda petik memberikan dukungan kepada paslon tertentu. Kemudian juga baliho-baliho yang dari Ganjar yang dirusak, semua sudah tahu lah ya, jadi seperti itu. Tapi justru kejadian seperti ini membuat saya semakin semangat mendukung Ganjar ya. Bagi saya menang kalah itu nantilah, itu nggak ada masalah. Itu kalau memang sudah Allah mentakdirkan siapapun yang menang, dia akan jadi pemenangnya, itu kan ya. Tapi bagi saya dengan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud, saya kira saya itu termasuk orang yang ingin Indonesia itu selamat, itu saja. Karena memang hanya Ganjar dan Pak Mahfud yang menurut saya pantas untuk melanjutkan era Jokowi, di mana pemerintahannya bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang punya track record yang bagus, bersih, ya kan, dan berpengalaman gitu. Jadi bagian dari satu ikhtiar saya untuk mencari pemimpin yang amanah untuk negeri ini, dan itu hanya ada pada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu saja. Karena saya meskipun mendukung Jokowi, ya saya mendukung Jokowi, tapi untuk urusan pemilihan presiden saya pasti memakai akal sehat saya, masih pakai nalar saya. Ya, saya tidak ingin negara ini nanti jadi negara yang terjerumus mundur kembali, dan mungkin kalau memang kita salah memilih pemimpin ke presiden, ramalan si Solihin akan benar itu, bahwa tahun 2030 Indonesia akan buyar. Ingat, itu yang dikatakan Solihin ya waktu kampanye 2019. Ya, itu kalau kita salah memilih pemimpin. Jadi menurut saya kok Solihin sama Sidul anak Pak Lurah itu kalau sampai diberi apa ya istilahnya kekuasaan, ya nggak tahu bagaimana negara ini akan berjalan nantinya ya semoga saja selamat. Tapi melihat track record, karakter dan sebagainya kok ya mengkhawatirkan juga sih. Oke, saya kira itu saja, dan saya sebagai pendukung Ganjar dan Pak Mahfud, saya tetap bersuara seperti ini. Semoga bisa mempengaruhi lah apa ya, paling enggak bagi orang-orang yang masih mau berpikir untuk mau menyelamatkan negara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, semangat, mari kita selamatkan bangsa dan negara ini. Thank you. Itu artinya apa? Membuktikan bahwa ada kemungkinan keran demokrasi itu pelan-pelan akan ditutup.
Jadi siapapun kamu yang bersuara dengan lantang kelak, kita sebut saja misalnya pasangan ini yang menang, kelar kita. Terus itu yang kamu banggakan. Itu kamu para pecinta Jokowi. Saya juga pecinta Jokowi 2 periode. Tetapi untuk yang ketiga ini saya tidak memilih pasangan ini. Karena apa? Karena potensi untuk mempertahankan, melanjutkan kesinambungan pembangunan ini tidak ada pada Gibran. Karena apa? Karena Gibran hanya wakil presiden. Emang ada hak prerogatif wakil presiden? Saya belum pernah dengar tuh. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada hak prerogatif presiden. Artinya wakil itu hanya disiapkan sebagai pengganti. Tetapi dalam hal pengambilan kebijakan saya kira tetap didominasi oleh presiden. Ingatlah kawan, di dalam politik itu selalu ada manuver. Bagaimana caranya supaya ambisi, keinginan itu tercapai. Setelah itu bisa saja Anda yang berteriak Gibran, Gibran, tapi setelah 3 bulan nanti Gibran jadi wakil presiden, mungkin penyesalan yang datang pada diri Anda. Kenapa? Sekarang aja sudah dimulai. Kamu nanti teriak demokrasi, mereka akan teriak hukum. Kamu bicara kebebasan mengeluarkan pendapat, Anda akan dibenturkan dengan hukum. Kelar. Terus itu yang mau kalian inginkan, menyongsong tahun emas 2045. Buset. Cerdas berpikir. Sudah saatnya sebenarnya kita sebagai rakyat ini tidak lagi harus naik level, tidak lagi berada di tataran pemilih-pemilih yang tradisional, rasional. Tapi sudah saatnya kita menjadi pemilih yang rasional, yang tahu track record, rekam jejak. Ingat, ini bukan soal Gibran, tapi ini soal demokrasi. Siap, itulah tadi berbagai komentar dari netizen, dan saya berfokus pada adik kita yang masih berstatus pelajar, yaitu gadis manis tadi ini yang masih SMP, begitu cerdasnya menyampaikan sesuatu dan menanggapi persoalan kisruhan yang terjadi di negara kita ini. Saya kira adik kita ini betul-betul mewakili pemuda Indonesia, di mana begitu peka terhadap situasi yang terjadi, situasi politik yang terjadi di negara kita ini, di mana kita tahu sendiri bahwa ada sosok anak dari lurah karena ambisinya ingin sebuah kekuasaan, kemudian sistem demokrasi di Indonesia dicabik-cabik begitu saja. Saya kira ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat berbahaya. Bagaimana jika Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden? Maka kebebasan untuk berpendapat untuk masyarakat tidak ada lagi, dan bahkan apa yang terjadi pada saat Orde Baru akan kita rasakan di tahun 2024 mendatang. Nah, makanya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan NKRI ini, negara yang kita cintai ini, maka jangan pernah memilih Prabowo Gibran, tetapi pilihlah Ganjar dan Mahfud MD untuk Indonesia lebih baik. Saya kira hanya itu, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.